nggak apa-apa. Oke. Jadi siklus akuntansi perusahaan jasa seperti itu ya. Lalu siklus akuntansi perusahaan dagang sebenarnya tidak seperti ini ya. Tapi sama hampir mirip sebenarnya. Awal transaksi gitu ya, posting, neraca saldo. Nah, yang membedakan ini sebenarnya di akuntansi perusahaan dagang, mereka punya yang namanya inventory card gitu ya. Inventory card itu untuk menghitung lah HPP, lalu mengetahui keluar masuknya produk dagangan mereka gitu. Apakah menggunakan metode ada FIFO, ada LIFO gitu ya. Lalu FIFO, LIFO itu first in first out ya biasanya. Kalau teman-teman di Indomaret mungkin saya pernah jelaskan, ya kalau yang expirednya paling deket itu ditaruh yang paling depan. Gitu ya. Jadi yang mereka belanja dulu atau yang mereka kulak dulu itu nantinya yang harus keluar terlebih dahulu. Nah, perbedaannya sebenarnya hanya di itu. Jadi di ada inventory card, mungkin kita pelajari minggu depan. Saya kasih contoh untuk yang perusahaan dagang. Nah, di inventory card tersebut ya itu untuk menghitung HPP, mungkin HPP akhir, lalu menghitung keluar masuk dagangan kita, pakainya metode apa. Harusnya yang secara umum yang FIFO gitu ya, first in first out. Overall juga sama sampai nanti jurnal, neraca lajur, laporan keuangan. Mungkin bedanya di akun-akunnya aja. Mungkin di sini ada harga pokok dagang gitu ya. Mungkin ada barang dagang, pembelian barang dagang gitu ya. Kalau ini kan paling perusahaan jasa, paling pembelian peralatan, perlengkapan gitu aja. Kalau di sini nanti ada pembelian barang dagang gitu ya, pembelian secara tunai, pembelian kredit. Lalu untuk manufaktur juga overall sama ya untuk siklus akuntansinya. Jadi di sini kita lihat ada ya dokumentasi transaksi, jurnal, perusahaan neraca saldo, penyesuaian, ini laporan keuangan sampai pembalik ya. Kita lihat bedanya. Di manufaktur ini perbedaannya sama dagang ya, barang dagang ya udah masuk kita simpen aja gitu ya. Kalau di manufaktur kita belinya bahan baku atau bahan setengah jadi. Nah, lalu kita proses tersebut gitu ya. Nah, lalu ada mungkin kita penjualan barang setengah jadi juga. Lalu penjualan barang jadi gitu ya. Mungkin dalam satu perusahaan itu ada beberapa unit produksi apa, seumpama tas gitu ya, itu produksi luarannya tas dulu gitu ya, lalu baru dijahit luaran dan dalamnya, lalu packing. Jadi ada 3 titik unit produksi di situ. Nah itu dihitung satu-satu juga gitu ya. Dan perpindahannya itu juga perhitungannya juga antar unit itu beli gitu ya. Jadi unit 1 yang membuat kain luarannya itu sudah selesai, nanti akan dibeli oleh unit selanjutnya gitu ya. Nah, tapi belinya itu ya enggak yang secara real ya, enggak beli dikasih uang, cuman di catatnya itu seperti beli, ada jumlah uangnya. Jadi jumlah uangnya itu ya perhitungan harga pokoknya gitu ya. Pakainya akuntansi biaya ini ya. Ada akuntansi biaya. Nah, lalu setelah mungkin di titik kedua itu ada tas yang masih setengah jadi, mungkin belum di packing, nggak ada merek. Nah, di situ ada perusahaan lain yang pengen membeli, pengen dikasih merek sendiri. Nah, itu berarti penjualan barang setengah jadi. Nah, di situ juga bisa ya. Jadi sebelum di packing, barang masih setengah jadi, dibeli sama pihak lain. Itu bisa di perusahaan manufaktur. Kalau perusahaan jasa tidak memiliki persediaannya. Pembelian mereka hanya sebatas peralatan, aset, gitu ya, perlengkapan.
Lalu ada harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan untuk perusahaan dagang ya kita cek di inventory card aja yang keluar berapa, lalu penjualan berapa gitu ya. Nah, untuk perusahaan manufaktur harga pokok penjualannya pakai ini akuntansi biaya. Ada macam-macam ya. Ada activity based costing, ada proses costing dan lainnya. Jadi tergantung kebutuhan dari perusahaan tersebut. Kalau mempelajari akuntansi manufaktur tidak cukup 2 atau 3 semester gitu ya. Karena sangat-sangat mendetail gitu ya kalau untuk akuntansi perusahaan manufaktur itu. Nah, ini tidak ada HPP karena memang perusahaan jasa kan tidak ada biaya standar juga ya untuk jasa mereka. Jadi mereka bebas pasang biaya jasa untuk perusahaan mereka. Gitu. Tidak ada akuntansi biaya. Jadi yang ada akuntansi biaya perusahaan manufaktur. Jadi kurang lebih yang membedakan seperti itu ya. Oke, mungkin selanjutnya saya mencontohkan untuk transaksi perusahaan jasa. Nanti ada soal, mungkin teman-teman bisa kerjakan bareng-bareng sama kelompok, boleh. Tapi nanti dikumpulkannya satu-satu ya, per individu. Oke, sini udah terlihat mungkin ada transaksi dari Pak Chandra ya. Pak Chandra punya perusahaan. Jadi dari Pak Chandra punya perusahaan ini Pak Chandra perusahaannya baru buka ini. Jadi tanggal 1 Januari menanam modal sebesar 5 juta dan membeli peralatan kantor sebesar 10 juta.
pada tanggal 1. Nah, ini penjurnalannya seperti apa gitu ya. Jadi ini ada menanam modal besar 5 juta, berarti kasnya masuk ya. Kas masuk ke perusahaan, lalu peralatan kantor ini yang dibeli 10 juta masuk di debit, sebelah debit gitu ya. Debit itu yang masuk ke kita. Lalu ekuitas itu modal dari Tuan Chandra. Jadi biasanya ekuitas ya sekali aja. Kalau enggak ditambahi modalnya ya biasanya sekali waktu awal gitu. Karena ini perusahaan jasa kan enggak memerlukan pembelian yang terus-menerus gitu ya. Paling beli sekali 2 kali. Nah, lalu di sini tanggal 1 juga ya terlihat Pak Chandra membayar sewa uang gedung untuk 1,5 tahun sebesar 4,5 juta gitu ya. Nah, ini sewa dibayar di muka ya, berarti 4,5 tahun berarti 4.500.000, berarti per tahunnya 3 juta ya. Tahunnya 3 juta. Nanti teman-teman juga bisa ngitung sendiri per bulannya berapa. Jadi nanti akuntansi untuk jurnal penyesuaiannya ini biasanya seperti ini ya. Sewa dibayar di muka pada kas. Nanti piutang sewa gitu ya. Lalu ada utang sewa. Jadi untuk penyesuaian itu seperti itu ya. Jadi yang pembayaran jangka panjang, utang piutang. Nanti kita bayar sebenarnya untuk 5 bulan. Nah, pencatatan akuntansinya tetap dianggapnya untuk bulan ini ya, 1 bulan aja. Jadi di sini kas keluar sebelah kredit ya, kas keluar sebelah kredit, sewa dibayar di muka sebelah debit 4,5 juta. Gitu ya. Lalu selanjutnya tanggal 3 Pak Chandra membantu kasus hukum. Berarti ini law firm ya, perusahaan hukum gitu ya, kayak Hotman Paris. Bantu kasus hukum PT Karya Amanah dibayar bulan depan. Berarti ini merupakan piutang gitu ya. Jadi kita sudah melakukan jasa gitu ya. Melakukan penjualan jasa tapi belum dibayar. Nah, kalau kita belum dibayar, kas belum di tangan, berarti yang masuk piutang usaha. Nah, sebelah kreditnya pendapatan gitu ya. Nah, pendapatan itu kita anggapnya enggak yang masuk pendapatan gitu ya. Cuman pendapatan itu dianggapnya meskipun masuk sebelah kredit gitu ya, sebelah kanan. Nah, kalau pendapatan kita secara cash, nah ini yang contoh bawahnya ya tanggal 7 mendapatkan uang 5 juta dari klien atas bantuan hukum, berarti ini langsung uangnya masuk kas pada pendapatan jasa. Tahu ya bedanya ya. Jadi kalau masih belum dibayar itu berarti masih piutang gitu ya catatannya. Lalu kalau sudah dibayar ya kas masuk pada pendapatan. Lalu selanjutnya tanggal 9 Pak Chandra meminjam uang ke bank sebesar 50 juta. Jadi pinjam uang di bank, uangnya masuk ya, kas masuk, tapi utang bertambah. Utang bertambah sebelah kredit gitu ya. Jadi ada yang akun-akun itu ada yang bertambah, kalau bertambah sebelah debit, ada yang kalau bertambah sebelah kredit gitu ya. Nah, kalau pendapatan, utang, lalu modal, ini kalau bertambah sebelah kredit. Sebaliknya kalau utangnya dibayar, berarti kan utang berkurang ya. Utang berkurang ya sebelah debit. Jadi kebalikannya. Ya, pelan-pelan nggak apa-apa, memang agak membingungkan ya. Nah, lalu kita lanjut, ini ya tanggal 9 kas ada utang, kas masuk, utang bertambah sebelah kredit. Lalu tanggal 14 itu Tuan Chandra membantu kasus hukum. Dibayar 20 juta, 40 jutanya
40%-nya dibayar tanggal 20 Januari. Berarti masih ada piutang ya di sini ya. 60% dari 20 juta itu 12 juta itu langsung masuk ke kas. Kalau ada piutang di sini 8 juta. Nah, kalau seperti ini teman-teman harus ngitung dulu ya. Oh, 40%-nya berarti masih piutang gitu ya. Nanti masuknya tanggal 20. Ini sebenarnya cepat. Kas ada piutang 8 juta. Berarti ini kan piutang bertambah sebelah debit. Nah, ini piutang sudah dibayar, sudah menjadi kas. Piutang berkurang 8 juta, kasnya yang masuk uang cash 8 juta. Tanggal 18 membayar gaji karyawan sebesar 1.500.000. Nah, beban bertambah sebelah debit ya, beban ini banyak. Nah, ini di bawahnya ada contoh nanti ya. Beban gaji bertambah yang untuk membayar apa? Uang kas perusahaan. Uang kas perusahaan berarti berkurang 1.500.000. Ini sudah kita bahas pembayaran yang piutang ini tanggal 20. Lalu tanggal 23 membayar utang ke bank sebesar 2.500.000. Tanggal 23 membayar utang ke bank. Berarti utangnya otomatis berkurang ya karena dibayar. Nah, utang berkurang itu malah sebelah debit ya, utang di debit. Nah, untuk yang membayar apa? Untuk yang membayar kas. Kas berarti sebelah kredit gitu ya. Lalu untuk tanggal 25 Tuan Chandra membantu kasus dan dibayar tunai 5 juta. Nah, ini dia menjual jasanya lagi, menjual jasa kas pada pendapatan jasa seperti biasa ya, 5 juta. Nah, mungkin kalau untuk menjurnal seperti ini teman-teman lebih baik ya itu diberi keterangan di bawahnya gitu ya. Jadi ada nanti ditambah satu kolom lagi untuk keterangan dalam kurung. Contohnya ini piutang usaha pendapatan jasa tanggal 3 berarti penjualan jasa ke PT Karya Amanah gitu ya. Jadi nanti untuk ngecek nggak terlalu bingung gitu ya. Kalau pada satu hari itu ada banyak transaksi, ini kan masih transaksi satu hari paling cuma satu, beberapa minggu ada satu gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah tanggal 25 ada transaksi tanggal 30 membayar biaya. Berarti beban ya. Ada beban telepon, beban air, beban listrik. Beban telepon 100.000, beban air 100.000, beban listrik 150.000. Dibayarnya pakai apa? Mungkin ini bayarnya pakai kas. Berarti ini tinggal di jumlah aja. 100, 100, 150, total 350. Nah, kalau ada pembayaran yang mungkin pakai kas kecil, nah itu bisa ya. Jadi di sini kas kecil 3.500.000. Lalu transaksi terakhir bulan ini itu di bulan tanggal 31 masih pendapatan jasa sebesar 5 juta gitu ya. Nah, untuk semuanya ini di total kanan dan kiri harus sama ya. Karena kan pencatatan per transaksinya kan sama ya jumlahnya. Ini kas peralatan kantor total 15 juta kan sama. Ini sama semua dan sampai bawah ini harus balance ya, gitu ya. Kalau tidak balance ya dicari sampai balance, tidak bisa lanjut ya ke proses berikutnya. Oke, dari jurnal tadi seperti siklus yang sudah dijelaskan teman-teman waktu presentasi. Dari jurnal kita ke buku besar gitu ya. Jadi kita lihat jurnal. Nah, di sini tanggal 1 ada penambahan kas besar 5 juta. Nah, kalau sebelumnya itu sudah ada neraca saldo ya bulan sebelumnya. Nah, itu tanggal 1 ini turun. Yang di atas date-nya nggak usah ditulis. Kita tulis saldo awal gitu ya. Berarti neraca saldo bulan lalu besar berapa gitu ya.
Nah, ini karena ini bulan pertama, jadi udah langsung di atas saja. Langsung di atas tanggal 1 kas debit. Ya, lalu ada tanggal 1 kas di kredit pembayaran sewa. Berarti 5 juta dan 4.500.000. Nah, ini bisa aja teman-teman yang di kanan ini ditulis saldo biar enggak bingung ya. Jadi udah tahu langsung progresnya berapa. Nah, ini enggak harus balance karena ini untuk kita menghitung saldo masing-masing akun ya, besar itu tidak harus balance karena kita menghitung saldo masing-masing akun. Nah, agar tidak bingung sebenarnya di samping kanan bisa ditambahi saldo gitu ya. Jadi ini debit 5 juta, kredit 4,5 juta, berarti saldo di kanan harusnya berapa? Kalau ada saldo di sini. Berapa? Kalau ada saldo ya tinggal dikurangi ya 5 juta kurangi 4.500.000. Jadi sebelah debit 500.000 gitu ya. Ini dan seterusnya. Ini tanggal 7 ada kas. Berarti teman-teman harus lihat secara detail ya di sini. Kas. Tidak boleh ada yang lolos gitu ya. Kalau lolos nanti di neraca saldonya itu nggak akan balance gitu ya, karena ada yang kurang. Ini tidak akan sejumlah ini. Nah, ini kas besar 5 juta, lalu ada kas dari utang 50 juta, lalu ada 20 juta. Nah, ini 1.500.000 untuk bayar gaji. Nah, gitu ya. Kas memang biasanya paling banyak transaksi di buku besarnya. Nah, total. Nah, kalau ada saldo di sini, saldonya udah kelihatan ya di sini. Kalau karena nggak ada ini dikurangi aja. Kalau ini besar kreditnya berarti dikurung bawahnya gitu ya. Defisit. Lalu piutang usaha di sini kita lihat ada tanggal 3 ya 10 juta. Jadi untuk buku besar ini pencatatannya masing-masing akun ya. Masing-masing akun. Jadi kita cari satu-satu gitu. Nah, biasanya di jurnal banyak itu kita centangnya dari awal. Piutang, lalu kita buat peralatan kita buat. Nah, biasanya buku besar itu sudah disiapkan kolom-kolomnya kalau di perusahaan. Jadi teman-teman udah tinggal memasuk-masukkan aja, dicentang yang udah masuk gitu. Nah, biasanya di sini juga ada yang namanya kode akun. Di kas biasanya depannya 1, lalu pendapatan 2, utang 4 gitu ya. Lalu ada pendapatan di sini. Ada ekuitas, beban gaji, itu catat kecil-kecil ya. Biasanya yang paling banyak itu ya kas, lalu piutang, pendapatan itu banyak. Ya, seperti ini contoh pendapatan. Kalau untuk beban-beban itu tidak yang beban dijadikan satu ya. Beban gaji masuk cuman beban aja di sini. Beban gaji, telepon, air, listrik, nggak bisa seperti itu. Tapi harus satu-satu. Ada beban gaji masuk, beban lain masuk. Gitu ya. Nah, setelah itu kita memasukkan buku besar kan ini udah ada, kita dapat saldo masing-masing ya. Nah, saldo masing-masing ini kita masukkan ke neraca. Ya, ini sudah kita membuat neraca ya. Membuat neraca itu buku besar. Dari buku besar ada akun kas. Nah, akun kas berapa saldonya?
saldo 81 juta, kita catat. Debit 81 juta, kita catat. Lalu piutang, kita catat berapa? Oh, 10 juta. Jadi kita catat piutang 10 juta. Ya, biasanya di sini akun-akun ini udah urut ya, sesuai dengan kodenya. Ya, untuk kode-kode itu tergantung perusahaan juga mau kodenya seperti apa, jadi tergantung di kebutuhan perusahaan. Lalu peralatan kantor 10 juta, 10 juta, sini ya sama. Debit, utang bank 15 juta, utang bank 47.500.000 sebelah kredit. Ya udah kita catat utang bank sebelah kredit. Dan seterusnya ya, ini urut ya, ada beban gaji 1.500.000. Nah, itu. Nah, setelah di neraca pasti ada penyesuaian untuk 1 bulan ini, gitu ya. Nah, ini contoh-contoh penyesuaian. Peralatan kantor tersisa 4.500.000. Padahal awal beli berapa? Kita harus ngecek nih. Peralatan kantor awal beli 10 juta. Berarti bulan ini kita lihat yang di sini aja. Nah, 10 juta berarti bulan ini terpakai berapa? Kalau sisanya 4.500.000. Berarti sisanya ini ya, peralatan kantor dikurangi sisanya, peralatan kantor tersisa 4.500.000. Berarti beban peralatan kantor sebelah debit pada peralatan kantor. Jadi peralatan kantor yang terpakai itu di kredit, kan tadi sudah di debit ya, di debit 10 juta karena terpakai 5,5 juta, berarti beban peralatan kantor pada peralatan gaji. Lalu gaji dibayar belum dibayar, jadi masih ada utang gaji, beban gaji pada utang gaji 500. Lalu ini yang tadi saya bilang ya, beban sewa. Sewa bulan ini sudah dijadikan beban, berarti beban sewa pada sewa dibayar di muka. Tadi kan kita sewa dibayar di muka berapa ya? Sebesar 4.500.000 untuk 1,5 tahun. Ini kita ngitung 4.500.000 per 1,5 tahun per bulannya berarti 250.000. Berarti kita harus membebankan 250.000 menghitung aktualisasinya ya setiap bulan. Berarti cuman di sini ada 3 ya, 3 penyesuaian. Nah, lalu setelah ini, setelah ayat jurnal penyesuaian, kita masuk ke, nah ini harus dibuat gini ya. Jadi dibuat jurnal, lalu ada notes-nya di sini. Nah, ini harus dibuat gitu ya. Dulu kalau waktu saya praktek, waktu kuliah juga harus membuat ini manual gitu ya, tulis tangan. Dan harus ada, kalau nggak ada harus mengulangi gitu ya. Setelah itu, nah setelah itu ada neraca saldo dan ayat jurnal penyesuaian. Nah, ini di tengah harinya ada neraca saldo setelah disesuaikan ya, hasilnya itu dari sebenarnya sih sama ya, cuman ini laba rugi udah dipindah yang pendapatan sama beban-beban aja, lalu yang neraca dipindah selain beban, selain pendapatan dan beban gitu. Sebenarnya sama, jadi kas dari neraca saldo segini tidak ada penyesuaian ya udah tetap. Nah, peralatan kantor dari 10 juta ada penyesuaian terpakai sebesar 5.500.000, berarti sisa 4.500.000 ya udah masuk neraca setelah penyesuaian, karena di luar pendapatan dan beban itu berarti masuk ke neraca gitu ya. Nah, dan seterusnya ini dari penyesuaian tinggal ditambah atau dikurang. Nah, kalau untuk akun-akun yang sudah ada di neraca saldo ini ditaruhnya di sini gitu ya. Tadi ini neraca saldo. Nah, ada total.
Kalau seumpama tidak ada ya, jadi untuk beban peralatan kan tadi tidak ada di neraca saldo. Kita tambah di bawahnya aja gitu ya. Beban peralatan kantor. Lalu ada beban sewa, utang gaji. Ini belum. Lalu kan ini pencatatan untuk jurnal penyesuaian. Gitu ya. Nah, setelah itu kita ngitung bandingan antara fokus di dua ini ya, laba rugi dan neraca. Kita hitung, loh ini jumlahnya kok nggak balance ya, ada 81, ada 45, ada 99, ada 63. Nah ini teman-teman coba jumlahkan gitu ya, atau dikurangi. Jadi 45 kurangi ini hasilnya berapa? Ini pasti, nah ini kan beda. Nah, agar balance kan kita turunkan di sini ya. Nanti mungkin saya kasih contoh lain lagi agar lebih jelas. Dan nanti di bawahnya ini ada jumlah selisihnya, selisih antara ini dan ini berarti 36.900 di sini. Ini dalam ribuan rupiah. 36.900 ini 99 sama 63 berarti 36.900. Ini kan berarti selisihnya ada di sini dan di bawah sini gitu ya. Nah, itu berarti kan berjauhan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau berjauhan berarti kan laba gitu ya. Nah, ini salah satu, ini sederhana ya. Ini laporan keuangannya, laporan perubahan ekuitas. Ini modal tadi 15 juta di awal ditambah laba. Laba yang merupakan selisih yang di sini ya. 36.900 jadi modal akhirnya 51.900. Nah, dari neraca juga kita ambil di sini ya. Kita ambil dari kanan sini. Jadi ada aktiva, ada pasiva. Aktiva itu ya kas, peralatan ini ya. Seperti ini. Lalu pasiva itu utang dan modal. Utang plus modal. Pasiva ya. Liabilitas plus ekuitas. Jadi utang plus modal itu pasiva. Jadi kan ini aktiva, pasiva. Lalu yang satu laba ruginya udah di masuk sini. Nah, sebenarnya ini nanti teman-teman perlu laba rugi untuk dikeluarkan ya, untuk dibuat neraca sendiri. Nah, ini di sini ada transaksi-transaksi lagi. Nah, nanti teman-teman coba untuk buat ya bareng-bareng sama teman sampai kan neraca saldo aja. Jadi enggak kan tidak ada penyesuaian. Jadi teman-teman sampai neraca ini aja. Coba dibuat ya. Sampai sini ada pertanyaan mengenai transaksi akuntansi atau bingung? Bingung ya pasti. Tidak apa-apa, nanti harus dipraktekkan pelan-pelan. Pak, mohon maaf, saya izin bertanya. Silahkan. Nanti yang nanti mau dikerjain itu dari tahap jurnal umum sampai neraca saldo ya, Pak? Ya, jadi sederhana aja ya. Coba saya share lagi. Jadi nanti kan kalau yang pertama ini ya tadi transaksinya, teman-teman buat jurnal aja, lalu buku besar. Buku besarnya kan sedikit ya, paling cuman segini kan. Kita buat buku besar satu-satu. Buat satu-satu. Nah, dari buku besar kan nanti saldonya ini bawah tinggal dipindah ke neraca. Udah sampai sini aja. Jadi ada 3 poin. Oke. Jadi kalau nggak praktek emang agak bingung. Nah, nanti kita bahas untuk pertemuan selanjutnya ya, yang itu ya. Yang ini nanti. Sampai neraca aja. Setidaknya teman-teman ada gambaran lah pembuatan akuntansi gitu ya. Memang agak sulit. Apalagi mungkin beberapa dari teman-teman base-nya dari IPA gitu ya. Atau dari SMK yang SMK ke arah IPA gitu ya. Ini kalau yang teman-teman IPS pernah dapat ya akuntansi gitu ya di SMA.
Ada pertanyaan lagi sampai sini? Dicoba ya nanti. Karena harus dipraktekkan akuntansi. Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan. Itu yang dicobanya itu tulis tangan atau bagaimana, Pak? Tulis tangan aja Pak ya. Jadi semua mencoba. Tulis tangan aja, nggak apa. Nama tulis tangan. Soalnya kalau file bisa kopas ya. Jadi teman-teman nggak belajar. Jadi sebenarnya yang penting proses belajarnya aja. Nyontek nggak apa-apa lah gitu. Cuman kalau tulis kan kita setidaknya tahulah apa yang ditulis gitu ya. Ditulis dan dipahami ya, jangan asal kita nulis sama mungkin fokusnya ke scroll TikTok atau nonton YouTube. Jangan. Tulis tangan. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini untuk minggu depan kita masih di transaksi-transaksi ini ya. Jadi mungkin minggu depan saya contohkan ke perusahaan dagang yang sederhana. Ada inventorinya, ada pembelian penjualan kredit. Itu nanti ada transaksi juga, jurnalnya itu dicatatnya di jurnal pembelian, jurnal penjualan gitu ya, satu-satu enggak ya. Ya ada yang seperti ini tadi, ada yang satu-satu. Jadi penjualan ya di jurnal penjualan, penjualan secara kredit. Pembelian ya di pembelian secara kredit. Gitu. Ada pertanyaan? Kalau tidak, mungkin saya absen dulu. Fajrul Rafi, Zahrandika ada. Fajrul Rafi, Lia, Atiul Hadir, Husna. Pak. Hadir. Ya. Rama Trihandana. Hadir, Pak. Rizkika Ibnu. Hadir, Pak. Hadir. Dewi Ahmalia. Hadir, Pak. Masteng Harimurti. Hadir, Pak. Fani Jara Enggar. Hadir, Pak. Wahyu Aji Ramadan. Hadir, Pak. Nabila Itza Safitri. Hadir, Pak. Amirul Alamsyah Irianto. Hadir, Pak. Yudin Ayunda. Hadir, Pak. Naufal Rahmat. Hadir, Pak. Friska Husnia Ramadhani. Hadir, Pak. Esa Karisma. Hadir, Pak. Ika Putri. Hadir, Pak. Lukman Satrio. Hadir, Pak. Rizky Fadila. Hadir, Pak. Arini Pramesta. Hadir, Pak. Nabil Maulana Ramadan. Hadir, Pak. Ramadhani Aimatur Rashid. Goldi Praba Chandra. Hadir, Pak. Maziatul Ilma. Hadir, Pak. Hisham Mahindra Putra. Hadir, Pak. Naufal Yafi. Hadir, Pak. Zidan Azruluddin Fahid. Hadir, Pak.